Shalom Bapak Ibu Saudara, kita hari ini akan melanjutkan tentang pelajaran tentang akhir zaman. Setelah Jumat kemarin ada hambatan-hambatan teknis antara saya dengan Pak Aruna, sehingga mau tidak mau acara itu harus dihentikan di tengah-tengah jalan. Dan saya mendapat banyak komplain dari teman-teman, juga dari jemaat-jemaat, katanya seperti lagi nonton drama, sinetron, lagi asik-asiknya, seru-serunya tiba-tiba harus dipotong. Dan hari ini kita persiapkan segala sesuatu lebih baik. Hari ini kita semua sistemnya rekam sehingga kita bisa menghindari kesalahan-kesalahan seperti itu. Dan mari kita mulai dengan membahas sedikit apa yang sudah dibahas Jumat kemarin tentang timeline perjalanan waktu akhir zaman dan di manakah posisi kita sebenarnya sekarang. Karena apakah kita ada di depan, apakah kita sudah dekat, atau kita masih punya waktu sebelum kedatangan Tuhan. Kita akan belajar bersama-sama hari ini dengan Pak Aruna. Dan silakan bro. Shalom bro, gimana kabarnya? Kabar baik hari ini. Luar biasa, kita lanjut di sini aja ya. Lanjut sini aja, tentang timeline. Jadi, pertanyaannya soal timeline. Ya. Saya kasih garis besar dari awal dulu ya. Ya. Jadi ini garis dari awal sampai Yesus datang. Ini tentang alpha, waktunya. Ini omega. Nah, udah jelas nih. Dari zaman ke zaman tentu saja kita tahu Tuhan memanggil hamba-hambanya. Karena memanggil hamba-hambanya, kemudian ada yang menolak segala macam, dan Tuhan memilih sebuah bangsa pilihan, dan terus penolakan demi penolakan demi penolakan, sampai kemudian diutuslah anaknya yang tunggal supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa. Terima keselamatan. Keselamatan. Yesus namanya. Itu pun ditolak. Yes. Naiklah ke kayu salib. Waktu beliau naik kayu salib, kita tahu 3 hari meninggal, kemudian bangkit, dan sejak itu dia naik ke sorga. Alkitab berkata Roh Kudus dicurahkan. Betul. Jadi pencurahan Roh Kudus di Yerusalem itu adalah tonggak lahirnya gereja. Ulang tahun gereja kapan sih? Enggak hafal? Ya nggak apa-apa. Pencurahan Yerusalem itu dikenal sebagai tanggal lahir gereja itu lahir. Yang Pentakosta pertama itu. Pentakosta pertama. Istilahnya ya. Istilahnya Pentakosta pertama di loteng atas Yerusalem. Nah, zaman terus berjalan. Ini terus berjalan zamannya nih. Saya kasih A dulu ya. Kita akan bahas nanti per porsi, kita akan bahas. Satu hari nanti, entah kapan kita nggak pernah tahu waktunya, kita percaya bahwa Tuhan berjanji akan menjemput umatnya. Akan terjadi sebuah cerita yang namanya adalah pengangkatan. Apa yang saya bahas di sini dikenal dalam orang-orang yang belajar kitab, dikenal dengan nama pre-millennium yang dispensasional. Wah, berat nih, berat. Iya. Berat. Jadi nggak usah diingat-ingat ya. Nggak usah diingat ya. Pokoknya ini naik. Lalu selama itu naik, terjadilah sebuah masa yang namanya adalah masa antikristus. Antikristus turun ke bumi. Oh, nggak pakai turun karena dia memang ada di bumi. Sudah di bumi. Sudah di bumi. Antikristus Dia berkuasa. Dia berkuasa di muka bumi. Selama dia berkuasa, yang di atas itu ya mengalami peristiwa di atas, yaitu adalah naik ke atas, kemudian ada perjamuan kawin anak domba, yang didahului sebetulnya dengan pemberian mahkota, kemudian perjamuan anak domba, kelak dia akan turun sesuai janjinya. Jadi kalau ditanya Tuhan itu datang ke muka bumi berapa kali? 3. 3 kali? 3 kali. 1 di Natal, di Bethlehem. Oh, kalau dengan sebelumnya? Oh ya, semua tadi Natal. Ya. Tanggalnya berapa? Berdebat. Sampai sekarang. Di Bethlehem punya hadir. Ya. Yang kedua, itu yang ini. Yang kita bilang pengangkatan itu. Atau turun di awan-awan. Bukan. Tuhan di angkasa, kita ke awan menyongsong dia di angkasa. Ya, kita yang naik ke atas. Kita yang naik ke atas, ke awan menyongsong dia di angkasa. Ya. Namanya rapture. Rapture di situ. Yang ini namanya adalah second coming. Orang pasti bilang, Pak, second itu 2. Kenapa jadi 3? Second. Begini. Disebut second karena Tuhan itu walaupun 3 kali datang, kakinya nginjek bumi cuma 2, yaitu yang ini dan yang ini. Oke. Karena yang di tengah-tengah sana dia cuma ada di atas. langit. Ya, jadi ada 2. Makanya disebut dengan nama second coming. Ya, terserah penamaan. Mau bilang third coming juga boleh. Cuma itu tidak terbiasa, tidak umum lah. Second coming di sini. Karena ini menginjakan kaki di muka bumi, yang ini tidak. Nah, orang percaya seperti kita dan semua yang memirsa, kita tuh tidak menantikan yang ini. Jadi second coming kita tuh di sini. Ya, itu yang kita tunggu-tunggu sekarang. Ya, tunggu-tunggu ini. Jadi sebuah
berkat besar di mana kita harus naik untuk tanda kutip menghindari, lepas dari Masa aniaya. masa aniaya. Nah, kata aniaya kita mau bahas dulu nih soal aniaya. Ini 7 tahun. 7 tahun. Jadi ini 7 tahun. Ya. 7 tahun, menarik. Kita di atas semuanya, kita nggak kena. Oke, di atas ya. Ya, ini di bawah, penyiksaan di bawah. Jadi kata aniaya sering dipakai. Saya sendiri nggak cocok dengan kata itu. Nah, kenapa nih? Gini, kalau aniaya, saya percaya bahwa orang Kristen itu harus teraniaya. Waduh, ngeri nih. Ayatnya dari mana? Karena Kristus telah menderita penderitaan jasmani, badani, maka kita juga harus mempersenjatai diri kita dengan pemikiran yang sama. Contoh, ada orang nggak naik pangkat karena dia percaya Tuhan Yesus. Itu aniaya loh. Iya. Tanpa sadar. Tanpa sadar. Iya. Ada orang nggak dapat proyek karena dia percaya Tuhan Yesus. Karena ada percaya Tuhan Yesus, Anda disingkirkan oleh komunitas. Itu aniaya. Tetapi yang saya maksud di sini bukan aniaya, tapi adalah tribulasi. Kata tribulasi sebagai diterjemahkan sebagai kesesakan. Jadi repot nih bahasa Inggris nih. Aniaya itu apa? Namanya persecution. Kalau disesah, torture. Ada tribulation yang mana nih? Banyak istilahnya. Istilahnya banyak. Iya. Jadi kalau kita bilang aniaya, lah sekarang pun sudah aniaya. Apa Anda mau bilang sekarang zamannya antikristus juga susah? Tapi kalau di Indonesia lebih pas istilah apa dong, Jadi? Saya lebih memilih kata kesesakan atau kesusahan. Ini kan masa kesusahan besar di sini. Iya, di sini. Ini masa kesesakan di sini. Iya. Jadi kalau orang bilang ini masa aniaya, di sini pun aniaya udah jalan kok. Oke. Gereja sudah mengalami kok. Jadi kalau Anda menggunakan termin yang sama, nanti akan Bingung. Jadi gunakan saja, kita ngalami aniaya, yes. Di Suriah, di Irak, di China ada aniaya. Bahkan di kita pun banyak ngalami kan. Tetapi itu belum masuk masa yang namanya Kesusahan besar. kesusahan. Nah, yuk kita lihat. Selama ada di atas, ini semua ada di sini. Tetapi nanti, waktu Tuhan datang, ini kan ada orang yang rapture nih, betul? Untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Iya. Tuhan Yesus di sini. Mereka akan nanti naik ke atas untuk menerima mahkota. Menerima upah. Upah. Menerima mahkota. Lalu berikutnya akan jadi pernikahan anak Domba. domba. Setelah itu bersama dengan yang rapture, Tuhan akan turun ke muka bumi yang ini. Kakinya menginjakkan di bukit Zaitun. Bukit Zaitun. Nah, disitulah terjadi sebuah peperangan besar yang dikenal di Alkitab kita dengan nama Armageddon. Itu di sini. Setelah peristiwa itu, menurut kitab Wahyu, maka antikris dan nabi palsu akan dikalahkan. Di dalam perang Armageddon ini. Dilemparkan dalam lautan api. Sementara tuh sifatnya ya. Kalau sudah lautan api katanya ya Kekal. kalaupun mau keluar lagi dihakimi tetapnya endingnya ablas. Habis. Iblis diikat 1000 tahun. Supaya apa? Di muka bumi ada masa 1000 tahun atau milenium. Makanya kita percaya kita itu diangkatnya pre-milenium. Diangkat sebelum masa milenium. Ya. Tapi kan di mana milenium sini, bisa di sini, bisa sini, bisa sini. Yang gambar hari ini menggunakan konsep adalah dispensasional pre-milenium. Gitu. Ini masa damai tidak terjadi apa-apa ya. Bumi damai 1000 tahun. 1000 tahun damai. Nanti kita jelaskan per topik apa isinya. Ya. Damai. Setelah selesai di masa ini, untuk sedikit waktu lamanya, iblis dilepaskan. Tujuannya apa? Untuk menggoda, mencobai orang-orang yang ada di sini. Jadi saya kasih garis sebentar sini nih. Orang-orang di sini orang-orang yang bertahan lewat masa aniaya yang tersisa masih di bumi ya. Nah, kita simpen tuh. Menarik tuh. Simpen dulu. Seru. Jadi, Pak, kalau saya ketinggalan gimana? Ada tekniknya dong, ada resepnya dong. Iya. Kan bahaya. Nah, setelah ini terjadi, dilepaskan, karena iblis sudah menggoda, mencobai orang-orang yang ada di sini, beberapa dari mereka terikut. Berperanglah mereka dalam peperangan Gog-Magog. Gog-Magog. Gog-Magog adalah orang-orang yang ikut ke antikris. Bukan. Antikris sudah nggak ada. Nah, Kalah. warna merah, Iya. ini menarik ini. Jadi ini api ya. Antikris sudah di sini, nabi palsu sudah ke sana semua. Sudah turun ke sana. Dikalahkan di perang Armageddon. Betul. Nabi palsu dan antikris. Sudah selesai. Hilang semua. Selesai.
Jadi yang di sini adalah perang Gog Magog antara orang-orang yang tercobai, tertarik, termotivasi oleh kuasa gelap akan berperang di sana. Dalam perang itu semuanya dikalahkan. Melawan siapa di sini? Oh, melawan orang-orang yang tinggal di Yerusalem, yaitu adalah Yang Yerusalem dikepung itu. yang di rapture itu, ditambah Tuhan Yesus ada di sini, ditambah 2 saksi Allah ada di sana. Itu akan turun ke bumi. Ini semua adanya jadi di sini nanti akan ada 2 lokasi. 2 jenis orang, 2 lokasi. Tulis dulu ya, supaya nanti kita jelas ya. 2 jenis orang, 2 lokasi. Lalu perang di sini, selesai di sini, muncullah tahta yang putih. Tahta yang putih. Pada waktu perang Gog dan Magog Setelah selesai. perang itu, muncullah tahta putih di mana ada Pengadilan. pengadilan. Semua orang diadili. Diadili. Setelah itu yang lain dilempar, iblis dilempar ke sini, iblis Satan dilempar ke sini, orang-orang yang tidak bertobat dilempar ke sini, yang percaya semuanya masuk ke langit baru, bumi baru yang namanya LB3. Ini garis besarnya dulu. Kita akan bahas. Dan ini masih belum surga kan sebetulnya. Jadi begini, ini ada satu hal yang menarik yang saya harus buka. Banyak orang berpikir kalau kita meninggal ke sorga. Ya, Sekolah minggu nih, Iya, sorga, iya. sorga neraka, sorga neraka. Tidak. Tuhan Yesus bilang sama orang di sebelahnya, hari ini juga engkau bersamaku di Firdaus, belum sorga. Jadi kalau kita percaya hari ini, Bro Petrus hari ini, saya hari ini, andai kata hari ini kita selesai tugas di muka bumi, kita nggak ke sorga loh. Kita ke Firdaus. ya. Tempat penampungan sementara Ya. untuk orang-orang yang Teras orang-orang sorga. percaya. Ya, Tapi kalau orang nggak percaya Tuhan Yesus meninggal hari ini, ke Hades. ya. Terasnya neraka, kira-kira begitu. Nah, sorga yang dimaksud dengan sorganya kita, itu adalah ini. Di rumah Bapakku ada banyak tempat, aku pergi sana untuk menyelesaikannya. Itu di sini. Di sini, LB3. Jadi surganya kita dengan surga Bapa di surga beda Nah, sebetulnya. Ya. surga yang kita ngomong sorga itu adalah LB3. Nanti. Langit bumi baru. Yes. Oke. Gitu. Jadi inilah tempat selesai semua, ya sudah. Inilah langit bumi baru, di mana di sana tidak perlu matahari lagi, nggak perlu lampu lagi, nggak ada kegelapan lagi, karena di situ Tuhan Yesus tinggal bersama dengan umat pilihannya kita semua. Ya. Kita akan kekal ada di sini. Kekal. Ini Kekal. kekal. Sudah Iya. kekal. Sampai sini oke? Nah, yang nggak percaya ada di mana? Neraka. Nah, kita akan bahas nih. Nanti Oke. bakal panjang sesinya Panjang nih. nih, panjang. Panjang ya. Iya. Jadi sekarang kita bahas yang mana dulu nih? Yang di sini ya? Iya. Oke, di sini. Pada masa antikristus, tentu saja ada orang tertinggal dong. Betul. Ada yang tertinggal. Yang tertinggal itu anggaplah ada 4. Ada 4 orang tertinggal. 4 orang. A, B, C, D. Saya sering memberikan nama adalah nama doang nih. Jadi bisa siapa aja. Ahmad, Bonbon, Cencen, Dodo. Iya. Ini tertinggal. What to do? Apa yang harus dibuat? Andai kata jikalau sekiranya apabila orang percaya ini tertinggal. Pak, orang percaya kok bisa tertinggal? Bisa. Karena kita ini menganut konsep keselamatan itu ada 3 tahap. Wah, keselamatan 3 tahap, apa lagi nih? Iya. 1 jalan, 2 sisi, 3 tahap. Orang percaya Tuhan Yesus selamat nggak? Selamat. Pembenaran justifikasi, Iya. semua hukuman dosa Dihapuskan. selesai. Udah. Tapi kalau dia belum meninggal, sebelah Tuhan Yesus meninggal langsung loh. Iya. Kalau dia belum meninggal, berarti masih harus ada penyucian, sanktifikasi. Karena masih ketemu dosa tiap Masih hari. ketemu dosa. Tujuannya bukan untuk lepas dari hukuman dosa, tapi lepas dari kuasa dosa. Iya. Jadi yang namanya justifikasi, pembenaran, lepas dari hukuman dosa. Sedangkan sanktifikasi lepas dari kuasa Iya. dosa. Karena kuasa dosa itu membuat kita tuh masih Lemah, masih segala lemah, masih macam, jatuh, kalah, masih pengen jatuh. coba, iya. Itu karena kuasa dosa. iya. Tetapi tentu saja satu hari nanti kita harus mengalami pemulihan tubuh. Jadi kalau pemulihan tubuh itu berarti tubuh kita dimuliakan. Mm-mm. Untuk apa? Untuk lepas dari kehadiran dosa. Ini menarik nih. Mm-mm. Satu, lepas dari hukuman dosa. Mm-mm. Tapi kita juga harus menang atas kuasa dosa. Tapi yang terakhir, lepas dari kehadiran dosa. Siapa dosa yang hadir itu? Antikris. Karena kita ini sebetulnya ada satu masa nanti, Bob Retus, bahwa orang tidak doanya mandul, doanya nggak dijawab lagi. Kapan itu? Pada masa ini. Karena dia datang sebagai pemenang. Kita harus naik. Lepas dari kehadiran dosa.
Jadi orang-orang percaya ada di atas, orang-orang yang tertinggal, Yang tertinggal. doanya tidak dijawab. Dia mau minta apa? Mau antikris disingkirkan? Tidak bisa, karena memang Itu lagi masanya harus hadir. ini masa yang sudah ditetapkan oleh Tuhan untuk dia jadi pemenang selama 7 tahun. Jadi mau didoakan dia kalah nggak bisa, Iya. nggak bisa lepas. Harus menjalani masa-masa itu Betul. sampai selesai semuanya. Nah, andai kata di gereja ada yang tertinggal, jikalau apabila mungkin. Kenapa tertinggal? Ya karena malas mengikuti meet and talk. Iya. Iya. Siapa tahu ya, Iya. siapa tahu. Suka tiduran di gereja lagi kebaktian. Lah sana udah ibadah nih. Kalau sambil tidur pun nonton ini ketiduran pun ya itu manusiawi. Iya. Ibadah online nonton di rumah. Ya. Dia takut nanti semuanya. Oh tidak, kan ini kebenaran. Andai kata ada 4 orang tertinggal Iya. dan dikuasai sama antikris semuanya. Iya. Pilihan pertama, dia panggil orang pertama. Kamu ke sini. Kenapa kamu tidak naik? Baru bertobat, Pak. Belum ngerti kebenaran, tiba-tiba hilang semua. Kamu mau percaya siapa? Percaya sama Yesus atau kamu percaya sama saya? Dia bilang, ya baru 3 hari bertobat percaya Yesus saja. Dor. Iya. Maka dia akan meninggal. Kalau dia meninggal, pertanyaannya dia masuk kemana? Firdaus. Jadi bukan di sini. Oh belum, Firdaus. Bukan, kita kan naik di sini. Oh nanti. Kita rapture ada di Jadi begini, Firdaus gak rapture? saya bikin gambar lebih mantap tuh. Iya. Ini lebih seru. Ini panjang cerita. Iya. Mesti minum obat sakit kepala abis ini. Di kepala sakit ya. Iya. Ini pengangkatan begini. Ini masa 7 tahun ya. 7 tahun di sini. Oke, saya gambar di sini. Saya gambar di sini. Ini Firdaus, ini Hades. Saya gambar di bawah bukan karena memang diletaknya di bawah. Betul. Ini memudahkan penggambaran saja. Andai kata ada orang tertinggal di sini dan dia harus mati. Ingat, Dia pilih Yesus mempertahankan berarti imannya. dia mati martir dong. Iya. Maka dia akan masuk ke sini. Tapi orang kedua, namanya si Bonbon ini, dia berkata, daripada mati aku takut, ikut antikristus saja. Iya. Dan tentu saja dia akan menerima semua bentuk AI yang ditawarkan, sebutlah bahasa gampangnya 666, kita akan bahas nanti kan. Dia akan hidup. Yang ketiga, namanya Cencen. Dia mengatakan, aku mau ditembak mati takut. Tapi terima chip, Nggak mau. nggak mau karena dia pernah ikut acara Seminar ini. Meet and Talk. Meet Ya. and Talk. Di LJF. Dia pusing, bingung, kesel antikrisnya, tembak, dor, meninggal. Begitu dia meninggal, dia harus ke sini. Karena dia tidak dengan kesadaran memilih Betul. Yesus. Tetapi ada lagi yang namanya Dodo. Ini jago karate ini. Bela diri. Ketemu antikris. Antikris bilang gini, kamu percaya sama saya cap. Dia nggak mau. Tapi kalau kamu mau nolak saya, kamu akan saya tembak mati. Kelamaan mikir, saya tembak juga dia. Ini jago bela diri. Dia hantam antikrisnya, dia lari. Oh. Dikejar, dia lari, bersembunyi, berlari. Selama bisa lari ya. Iya. Dan dia akan stay hidup. Melewati masa 7 tahun ini. Setelah masa ini, waktu Tuhan datang dengan naik kuda, pakai mahkota, waktu Tuhan datang, ini hidup. Ini kelak akan masuk di 1000 tahun. 1000 tahun itu letaknya di mana? Di bumi sekarang ini. Kita masuk 1000 tahun dalam kondisi tubuh Nah, ini rohani saya mau- atau jasmani? Ini yang saya mau cerita. Jadi dalam 1000 tahun ini, waktu stay di mana? Di bumi sekarang ini. Pusat pemerintahnya di mana? Di Yerusalem. Ayatnya mana Pak? Yesaya 65, ayat 17. Di Yerusalem itu yang tinggal adalah Tuhan Yesus. Bersama mereka yang sudah rapture. Bersama dengan 2 saksi Allah, itu stay-nya di Yerusalem. Yerusalem. Tetapi yang menjadi rakyat di luar itu pakai tubuh jasmani. Ini semuanya tubuh kemuliaan. Oke. Ya, 2 tipe orang ya. Satu Ya. tubuh kemuliaan, stay-nya di Yerusalem. Dan satu lagi pakai tubuh jasmani, orang yang stay-nya di muka bumi. Yang lolos dari masa Ya, 7 tahun lolos. itu. Tetapi yang menjadi kepala pemerintahannya, yang tipenya seperti ini. Oh. Tubuhnya jasmani semua. Jadi dalam waktu di 1000 tahun ada 2 tubuh jasmani. Maaf, ada 2 tubuh. Satu tubuh kemuliaan, satu tubuh jasmani. Tubuh kemuliaan yang memimpin tubuh jasmani. Betul. Memimpin langsung dari pusat pemerintahan. Ingat, ini sudah menikah sama Tuhan Yesus loh ini. Ya. Jadi bukan ini menjadi camat, lurah, gubernur, tidak. Nah, pertanyaan tadi, ini pada waktu rapture naik duluan, mereka ada di Firdaus. Mereka di Firdaus. Ini rapture sini ya. Ya. Ini orang yang sama dengan ini ya, R Iya, ya. iya. Di Firdaus.
Lalu mereka ada mengalami perjamuan kawin, terima mahkota, mereka akan turun kembali bersama dengan Tuhan Yesus. Bersama dengan mereka yang mati di Yang masa-masa ini antikris. nanti akan hidup ke sana. Yang ini A, ini D. Yang A akan mendapatkan sedikit kuasa. Oke. Ya, stay di sana dua tubuh. Yang tubuh satu tubuh jasmani, mereka berdua, tubuh kemuliaan ada di sana. Pertanyaannya, siapa yang bisa dicobai oleh iblis? Jasmani. Karena kita tuh berdosa sebetulnya bukan melulu karena iblis. Karena daging kita. Iya. Jadi siapa yang menggunakan tubuh jasmani punya potensi untuk Berdosa. berdosa. Dan di akhir waktu nanti, iblis dilepaskan, dia berhasil mempengaruhi sedikit dari yang tipe D tubuh jasmani ini. Bisa dipengaruhi. Kalau orang-orang yang masuk ke dalam masa-masa antikris 7 tahun ini, Ya. kan ada dua. Ada yang mati martir, ada yang memilih antikris. Ya, ada yang lari, tidak mau pilih antikris, tapi lari. Iya. Oke. Nah, kalau mereka yang memilih antikris dan tetap hidup, tetap masuk ke 1000 tahun. Dalam peperangan ini akan mati. Oh, mati di sana. Di perang ini mereka akan mati habis semua. Ini perang apa Masuk tuh namanya? Harmagedon. Armageddon, masuknya ke Nibea. Ini tipe B akan masuk ke sini. Mereka akan mati semuanya. Jadi Armageddon adalah orang-orang pilihan yang diselamatkan akan berperang dengan orang-orang yang memilih antikris. Betul, di sini berperang dengan pasukan antikris. Ya. Betul, betul sekali. Oke. Itu 1000 tahun, 1000 tahun selesai, ketemu perang Gog dan Magog. iblis dilepaskan, beberapa dari mereka ternyata sudah tercemari. Ya, itu yang berhasil dicemari, anggap ya. Dicemari karena tubuhnya jasmani. Di sini ini masih ada pernikahan, masih ada rumah, real estate, pertanian, perkebunan. Seperti kehidupan kita sekarang. Seperti pendidikan semua, bahkan ada keluarga dan ada bayi. Ya, Karena tubuh jasmani. ya. Tapi yang di sini karena tubuhnya sudah kemuliaan, tidak lagi bertindak seperti keluarga biasa. Ini polanya. Begitu di Gog Magog, siapa yang perang? Siapa dengan siapa? Dalam Gog Magog, Alkitab berkata ada di Wahyu, akan terjadi peperangan besar, mereka akan masuk untuk melawan Yerusalem kota kudus. Yang isinya adalah ini. Tapi dengan cepat dikalahkan. Dan dilemparlah semua yang kalah ini ke dalam Gehenna. Gehenna itu Gehinom, neraka lah. Iya. kita bilang. Oke. Nah, ini adalah timeline yang ada. Dan ini setelah itu berakhir ya. Setelah ini langit Baru, bumi baru. Dan menurut yang saya baca di Alkitab dan di mana-mana, para teolog bicara, karena Tuhan nggak mau bikin seri part 2 nih. Dari urusan penciptaan bumi sampai ini lagi. Iya, iya. Ya ini saja sudah. Oke, kembali ke topik. Saya sudah jawab. Posisi kita di mana sekarang? Sekarang kita nih 2020 2020 Juli. Ini ya. Berarti kita itu sebetulnya adanya di daerah ini. Kita bahas, kita zoom ya, lebih jelas ya. Oke. Kita di sini nih sekarang nih. Kita di sini kira-kira. Ini di sini ada yang namanya Pentakosta yang pertama. Pencurahan di Loteng. Yerusalem. Iya. Tentu saja gereja mengalami masa kegelapan. Yang salah siapa? Salah gereja sendiri. Sehingga gereja pernah mengalami masa kegelapan selama 1000 tahun. Tetapi Tuhan itu setia dan adil. Apa fungsi dari Pentakosta pertama? Diperlengkapi, diperlengkapi untuk umat itu bisa bertahan sampai Tuhan datang. Bisa bayangkan. Yes. Tetapi gereja mengalami masa kegelapan, penurunan. Oleh karena itu, Tuhan bangkitkan lagi sebuah kegerakan yang luar biasa. Bukan berarti ini kemudian jelek atau kurang kualitas kemudian ditambahkan nomor 2, tidak. Kegerakan itu berulang. Dan hari itu kita muncul tahun yang hamba itu bernama Charles Parham, 1901, Ivan Robert 04, William Seymour di sana, selesai Azusa ada Pyongyang, dipakai kegerakan besar. Tapi yang benar-benar mendunia itu gerakannya 1906, yang hari itu Tuhan memilih seorang berkulit hitam bernama William Seymour, yang dikenal nama Azusa Street. Itu adanya di ini. Nah, dikasihlah sebuah merek nama, Pentakosta kedua. Bukan berarti ini nggak berjalan lagi. Bukan berarti ini menjadi kualitasnya buruk atau hancur, ditambahlah yang ini. Tidak. Ini cuma sebuah penamaan. Sebuah pertanyaan adalah begini. Perangan banyak ya. Amerika lawan Irak, Afghanistan, Korsel, perang. Tapi kenapa yang namanya perang dunia cuma ada 1 dan 2? Kenapa nggak semua perang disebut perang dunia kedua, 3, 4, 5? Kenapa? Karena tidak melibatkan dunia. Jadi harus skopnya, jangkauannya harus dunia. Nah, ini jangkauannya dunia banget ini. Harusnya selesai loh. Bro Petrus, selesai ini, udah. Pentakosta selesai. Tidak ada lagi. Tetapi pada 1909,
William Seymour bernubuat. Ya, 100 tahun dari sekarang 100 tahun dari ya, sekarang, akan terjadi ini lagi. juga Mary Woodou Ether, semua hamba Tuhan besar yang pernah Tuhan pakai luar biasa, bernubuat hal yang sama dengan cara berbeda-beda. Iya. Bahwa 100 tahun lagi akan ada sebuah kegerakan yang lebih besar dari yang aku. kedua ini. Nah, kegerakan ini yang kita tunggu-tunggu dan diberikan label. Namanya adalah kegerakan jangkauannya mana nih? Kalau cuma regional ya kita bilang kegerakan akhir saja. Ya. Tapi ternyata kegerakan ini didapatkan oleh banyak hamba Tuhan dan menyebar sampai seluruh muka bumi. Ya. Oleh karena itu dikasih label namanya adalah menjadi Pentakosta 3. Pentakosta 3. Apa sih tujuan Pentakosta ini? Kembali sejarah Yahudi. Pentakosta itu adalah musim panen. Tujuannya adalah memulihkan gereja Tuhan dari yang tadinya ketakutan di sini, imannya dipulih, imannya ya, sampai nanti dia bisa mengalami R ini. Imannya dipulihkan, bukan tubuhnya, imannya, rohaninya. Dan ini yang oleh sebagian kalangan Pentakosta ketiga akan menjadi garis akhir di mana setelah itu rapture. Ya. Jadi ini diyakini kegerakan ini akan menutup sebuah zaman gereja. Ya. Karena setelah ini seharusnya gereja tidak ada lagi di sini. Ada yang tertinggal? Ada. Ya. Gereja itu gedung, Pak. Bukan. Jadi tuh, ini rencana Tuhan seperti ini. Karena ini rencana ini adalah milik orang Yahudi. Karena dia harus menutup 1 minggu terakhir, 7 tahun ya, 7 minggu yang terakhir berdasarkan kitab Daniel 7. Ya. Oke. 89. Pentakosta ketiga akan menjadi ujung perjalanan di mana setelah itu rapture. Nah, Ini kan hitungan dekat banget ya. dekat. Kita ini ada di sini. Sedikit lagi dong. Nah, kita akan tarik, zoom kita tarik, besarkan. Kita lihat ceritanya. Apa isi garis tadi? Kita tanya sama Tuhan Yesus saja. Karena akhir zaman ini kalau sudah Tuhan yang bicara sudah valid sekali. Kalau orang bilang kalau Nabi katanya bisa ada. Ya, bisa salah, bisa Tuhan meleset. langsung saja. Tuhan bicara di Matius. Ini Matius 24 semuanya. Ayatnya adalah 4-7. Murid tanya, Tuhan, karakteristiknya, cirinya apa kalau sudah mau zaman akhir? Iya. Tuhan bilang, ayat 4, ada Mesias palsu. 2, ada yang namanya peperangan antara bangsa dan bangsa. 3, ada kelaparan. Kelaparan ini mencakup resesi, krisis, lapar. Kan nggak mungkin tiba-tiba orang lapar. Kan gitu. Sudah makan? Bro Petrus? Wah, ini ekonomi. Saya percaya selesai ini kita lapar semua nanti. Iya. Yang terakhir adanya wabah, bencana, gempa bumi, wabah, atau bencana. Tuhan bilang ini. Tetapi ternyata Tuhan bilang, ini belum kesudahannya. Waduh. Jadi ini baru permulaan penderitaan. Karena perang dari dulu terjadi di mana-mana kan. Kalau dulu Bro Petrus andai kata ikut perang dunia pertama, pasti bilang akhir zaman. Iya, karena itu perang udah gila-gilaan banget kan Kalau waktu yang itu. kedua bilang lebih gila-gilaan Iya, lagi. iya. Terus kita bilang ini, jangan-jangan yang ketiga nanti juga masih ada yang 4, 5, 6. Iya. Nah, oke, perang. Tapi Tuhan berkata, ini belum, baru Baru awal. permulaan penderitaan. Jadi apa isinya? Penderitaan. Ayat 8 di sini. Ini permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Berarti zaman baru di mana? Zaman baru ada di sini. Ayatnya mana? Ayatnya adalah 9 sampai 14. Ini zaman baru. Namanya New Age. Apa isinya? Menurut Matius 24 dikatakan ayat 9, kamu akan diserahkan, disiksa, dibunuh, dibenci semua bangsa. Kamu berarti orang Kristen mengalami yang namanya aniaya atau ditekan, tekanan terhadap orang percaya. Yang kedua, banyak terjadi nabi palsu yang muncul. Nabi palsu. Nabi palsu itu macam-macam nih. Ada nabi asli yang berubah jadi palsu, atau yang benar-benar palsu. Nabi palsu yang muncul sekarang nih 10 tahun terakhir belum masuk ke dalam golongan ini. Ini sudah mulai masuk. Ini udah mulai masuk. Sudah mulai masuk. Kan banyak sekarang kan. Udah banyak Yang sekali. Terakhir yang di Papua tuh yang katanya Oh iya. Rasul Paulus Betul. kedua. Ini sekarang juga ada lagi di China gerakan yang mengatakan Mesiasnya perempuan. Gitu. Jadi istrinya itu Mesias, gitu. Suaminya justru menjadi ajudannya. Ada macam-macam. Yang ketiga dikatakan
akan terjadi bertambah kedurhakaan, maka orang menjadi dingin kasihnya. Jadi akan terjadi yang namanya murtad. Akan ada murtad dulu. Murtad itu jual agama ya, jual keyakinan, banyak itu. Gara-gara mau naik pangkat banyak. Lalu ada muncul durhaka. Durhaka itu lawless, berarti tidak percaya sama aturan. Akibatnya kasih menjadi dingin. Kasihnya sudah menjadi dingin. Tapi yang terbaik hanya ada nomor 5. Injil akan diberitakan sampai ke ujung bumi. Ini cerita adalah New Age. Tapi setelah kita Juli 2020 juga sudah ada di sini, nah. Betul. Karena ini ayat 15 seterusnya. Saya kasih garisnya supaya jangan sampai dilanggar. Ini ke sana sudah masa antikris. Berarti sebetulnya garis merah ini sama dengan rapture. Iya. Lalu di manakah sekarang Juli 2020? Jangan berkata kalau kita sudah di sini, yang ini berhenti. Ini jalan terus. Jadi ini dicampur dengan ini semua ya. Dicampur dengan ini semua ini. Iya. Perang, resesi, wabah, gempa bumi, banjir. Tiap tahun ada. 7 Juli, Jateng, Jabar, Jatim, dalam 1 hari gempa rata. Semuanya dapat gempa. Alaska gempa, barat daya dari Indonesia gempa. Ini gempa lagi banyak. Ini semua terjadi. Tapi saya baru melihat pandemi yang ada ini wabah di sini ada. Iya. Justru kita melihat Injil disebarkan melalui digital. Iya. Gara-gara pandemi ini. Iya. Jadi sebetulnya kita itu sudah ada di poin 5 sini. Di poin ini entah sebelah mana. Saya lebih suka beginilah. Ada hamba Tuhan berkata gini. Kalau saya baca buku, hari ini seperti akhir zaman itu ada di bab terakhir. Kalau saya tidak, kurang setuju. Kalau saya sudah sampai daftar referensi. Betul-betul terakhir. Dan kan huruf A sampai Z toh. Iya, betul, kalau cover. saya pakai B hurufnya udah. Sudah hampir yang bawah. Karena ini semua sudah terjadi ya semuanya. Nanti di sinilah muncul ada meterai dibuka. Meterai pertama. Kuda warna putih, kuda warna merah, kuda warna hitam, dan kuda warna hijau pucat. Nah, isinya ini mirip sama ini. Sehingga banyak orang mengatakan, kalau ini wabah, sudah meterai dong. Iya. Padahal ya beda. Itu akan jalan terus. Ini jalan terus. Secara kasat mata biasa, ini mirip sekali. Cuma ini ada di masa 3 kali 3,5 kali 2 tahun. Iya, 2 kali 3,5 ya. 2 kali 3,5. Ini mas yang pertama dari 3,5 yang pertama. Jadi meterai, sangkakala, cawan itu di masa 7 tahun itu. 7 tahun dibagi. Pembagian bagaimana waktunya? Iya, kita nggak tahu. Tidak mau tahu juga. Ini kan kita melihat dari Alkitab. Pertanyaannya begini, Pak, saya tuh nggak terlalu paham bahasa Indonesia juga susah. Bisa nggak kita melihat dari dunia ini saja? Sudah di mana? Bisa. Sampai sini kalau sudah oke, kita akan masuk berikutnya. Saya harap belum lapar nih. Iya. Oke, kita lihat sekarang dari Injil bisa tersebar karena teknologi. Betul. Kita akan lihat dunia teknologi sampai di mana. Oke. Kapan selesai acara ini? Sampai kertasnya habis nih, Bro Petrus ya. Tapi sebentar sebelum lanjut. Okay. Kita kan menganut milenial. Jadi, ini yang pertama. Kita akan balik. Tuhan itu mau angkat kita kapan? Setelah 1000 tahun. Setelah 1000 tahun, baru ngalami yang namanya pengangkatan. Atau dia sebenarnya tidak pernah akan angkat kita. Muka bumi inilah kehidupan seperti jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ada yang bilang bahwa bumi sekarang ini sudah kayak aturan Tuhan, sudah kingdomnya Tuhan. Jadi nggak usah pakai angkat-angkatan, sudah bersama dengan Tuhan kok. Ada yang bilang gitu. Namanya itu amilenial. Jadi nggak pakai 1000-1000-an lah. Jadi kalau amilenial itu nggak pakai tidak. A itu kan tidak artinya A. Ateis, teos Tuhan, tidak. Jadi tidak akan ada pengangkatan. Enggak begitu-begitulah. Jadi ada yang bilang nanti ada setelah masa-masa ini. Ini 1000 kan? Di sini 1000. Setelah masa 1000. Jadi di sini ya. Ada yang percaya di sini. Ya, tapi yang paling besar dalam dunia Kristen itu yang percaya bahwa akan terjadi pengangkatan itu sebelum masa ini. Kalau sebelum garis ini, itu kan bisa pilih di sini bisa, di sini bisa, sini bisa, sini Betul. bisa. Ya. Nah, yang saya gambar hari ini,
Itu adalah polanya, kita percayanya yang di sini. Makanya kalau kita lihat di sosial media ada banyak orang yang mencoba memprediksi atau menjelaskan ya tergantung mereka percaya yang Betul. sini atau sebelah Dan sana. paling banyak Ya. itu cuma ada 3. Yang paling banyak. Di sini, Mm-mm. di sini, atau di antara ini. Kalau saya bilang di sini bukan berarti tepat titik ini ya. Iya. Geser 1 hari 2 hari juga Iya. bisa gitu. Maksudnya nggak harus tepat. Makanya ada gereja-gereja yang mengatakan bahwa orang percaya akan masuk masa aniaya. Ya. Yang Masa lain berkata, kesusahan besar, ya ya. masa kesusahan besar. Berarti di sini. Ya. Kalau masuk masa kesusahan, berarti di sini. Tapi ada yang bilang, oh tidak. Kita akan Aniaya diangkat, terima, iya. tapi tidak disahkan. Berarti Iya, dia kita percaya. di sini. Nah ini namanya adalah dispensational pre-millennium. Ya, tergantung dari gereja mana, percaya yang mana. Alirannya apa? Iya, gitu. iya. Masing-masing punya data sendiri, Punya argumen sendiri. argumen ya. sendiri. Ngerti? Iya. Ya harus diuji berkali-kali Betul. argumen dengan apa tentu ya. Dan bikin saling serang nih di sosmed. Oh, ini bukan saling serang, sudah saling bantai. Oh, sudah. Iya, urusan hidup mati emang repot ya. Oke, kita lanjut aja. Oke. Nah, Teknologi sekarang ya. teknologi. Jadi saya nggak terlalu paham Alkitab. Bisakah sekarang sebagai orang awam, saya itu melihat dari sisi yang dunia nyata saja? Bisa sekali. Kita percaya bahwa Antichrist tadi muncul, kan tidak mungkin tiba-tiba dia berkata, akulah Antichrist, aku penguasa dunia. Tanpa armada, tanpa lembaga, tanpa institusi, tanpa Ya, fans, nggak tanpa mungkin pengikut, dong. tidak mungkin. Dan tidak mungkin dia baru memulai di tahun pertama. Bagaimana dia bisa menguasai muka bumi kalau dia baru memulai di tahun pertama? Dia sudah harus membuat sebuah kegerakan di tahun-tahun hari-hari ini, ratusan tahun sebelum ini, untuk pas dia muncul, Udah siap semua. sudah siap Yes. semua. Itu kan logikanya begitu. Iya. Nah, kita lihat sebentar sekarang. Yuk kita lihat ada 4 hal. Pertama, orang. Orang. Saya percaya kalau orang butuhnya apa sih zaman sekarang? KTP. KTP. Harus punya. Harus Kalau punya. nggak bisa transaksi, Nggak nggak bisa beli Berat rumah. itu ya. 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 Jadi surat identitas. KTP tentu saja orang bisa lupa ketinggalan segala macam dan bisa rusak. Nah, kita sekarang punya iKTP yang konon katanya jangan sering difotokopi dan jangan tekuk-tekuk. Kenapa? Katanya di dalamnya ada chipnya. Oke. Jadi namanya bukan lagi KTP tapi iKTP. KTP. iKTP sudah berubah jadi iKTP. Oke, nggak apa-apa. Kita lari ke nomor 2, namanya adalah barang. Barang itu kita butuh apa? Nomor. Ya kalau cuma barang satu nggak apa-apa. Kalau sudah di kantor, kursi ada nomornya, harus pakai nomor. Ya. Tapi kalau kita pakai nomor tiap hari kan lama-lama susah. Harus pakai penanda yang lebih digital, namanya barcode. Ya. Nah. Supaya lebih cepat kalau bisa baca ini barang mana, barang Ya mana. betul, barcode. Anda kan belanja juga pakai barcode karena semua barang sama semua, botolnya sama semua harus pakai barcode. Nah, kalau udah barcode, pertanyaan berikutnya, lama-lama pakai magnetik. Ini kan sudah magnetik semua konsepnya. Ini akan berjalan menjadi satu. Yang namanya RFID. Magnetic tape. Ini sudah magnetic tape. Ini magnetic tape, RFID. Ini sudah dipakai di Jakarta, kota besar. Apalagi dulu zaman yang ada di Sudirman, Tamrin, Gatot Subroto, Jalan Kuningan, gedung-gedung besar, semuanya pakai ini. Ya buat Masuk absen, kantor, buat absen, ya. semuanya pakai semua. RFID, Radio Frequency Identification Device, udah bisa buat semuanya. Jadi ke depan itu KTP orang masih pegang zaman sekarang ya, tapi lama-lama akan berpindah ke sana. Sampai sini, oke. Sekarang kita akan masukin nomor 3, komputer. Komputer kalau nggak pakai internet kelihatannya kurang mantep ya. Harus pakai internet. Oke. Dulu pakai apa? PC. Yang gede itu, Ya, yang langsung di gede, rumah, ya, lama ya. jadi kecil. Bawanya susah-susah. Lama-lama pakainya laptop. Laptop. Tapi kan males kita pakai ini. Saya ingat tahun 2000-2005 ada PDA. Ya. O2. Ada O2, ada palm string. Ya, betul. Itu namanya Yang baterai boros banget ya. PDA, boros itu masih. Saya masih punya yang hitam putih waktu itu. Monokrom nih. Ya, bangganya cuma 2 bulan itu. Habis itu baterainya masih pakai baterai yang Bener. AA. Iya. Tapi lama-lama orang sudah malas pakainya smartphone. Saya mau ngetahu usia Bro Petrus gampang sekarang. Saya mau tanya, kalau orang nelpon itu lambangnya gimana? Begini ya? Ya. Ini orang tua ini. Tanya anak muda sekarang. Papi telepon nggak? Begini cara telepon. Smartphone. Kalau masih begini, ini generasi jadul ini.
teleponnya gagang. Anak sekarang nggak pernah ketemu telepon begini, taunya begini. Oh iya, iya. Jadi kalau Yang ditanya, begini kita. Kita berdua. Ntar, Iya. itu karena kita. Telepon ya. Kalau sekarang nggak, gitu. Jadi ketahuan usianya, gitu. Kita seusia. Oke. Jadi begini. Iya, iya benar. Smartphone. Tentu saja kalau sudah smartphone lama-lama, orang tuh bisa ketinggalan, bisa kecuri. Harus pakai wearable computer. Makanya sekarang orang kalau WA itu nggak usah keluarin handphonenya, lihat dari jam Iya, lihat tangan, tangan. ketahuan semuanya. Itu namanya wearable computer. Sampai sini oke, kita berhenti. Yang keempat namanya adalah uang. Pertama uang kartal. Kartal itu tunai. Masih pakai? Masih ada. Dompet terus? Masih pakai. Tapi takut ya, megang ya? Iya, sekarang semprot-semprot dulu. Terima kembali semprot Iya. dulu ya. Iya, tunai. Yang kedua uang gira. Cek, giro. Cek, giro, uang gira. Masih pakai dong ya? Anak-anak sekarang nggak tahu nih. Anak sekarang mana Nggak tahu yang tahu, namanya cek, iya. nulis cek buat apa? Saya tahu scan. Ya scan, semuanya scan, apa transfer Langsung. pakai sekarang digital. Digital money. Yang namanya Money. money. Ini kartu kredit di sini. Ini yang namanya OVO, Dana, GoPay, Dan teman-temannya. Link, dan teman-temannya semua. Yang ini masih berjalan, tapi masa hidupnya sudah akan selesai. Yang ini dan yang money bergabung di smartphone. Betul ya? Betul. Jadi dalam smartphone kita, seluruh kehidupan keuangan kita ada di sana. Ya. Masuk ke sini. Mobile banking. Mobile banking semuanya pakai smartphone. Iya. Nanti lebih canggih lagi di sini. Indonesia dan Asia di mana? Indonesia dan Asia itu letaknya masih di sini. Berhenti di smartphone. Ya. Ini kota besar. Karena saya dengar masih ada anak SD sekolah Iya, nggak punya. tidak punya smartphone, gitu. Tidak bisa. Jaringannya juga masih berebet. Tetapi ke depan orang juga malas pakai yang namanya wearable computer. Pengennya langsung diimplan. Menggunakan tubuh saja. Apakah kornea mata, wajah, atau masukkan sesuatu yang dikenal dengan nama implantable computer. Ini kalau sudah bergabung, Oh, ini akan gabung dua ini ya. namanya RFID dengan implantable Ya. computer yang ditanam. Nah, ditanam itu orang tahu ceritanya chip. Saya nggak suka kata chip karena chip itu zaman dulu. iya. Jadi yang sekarang itu namanya AI, artificial intelligence, yang sebetulnya sudah dikuasai oleh. Oh, I see. Ya, jadi di mana Indonesia berada masih di sini. Tetapi di dunia ini yang di Swedia sudah di sini, Eropa sudah di sini, Asia seperti China itu sudah ada di garis ini. Tinggal selangkah lagi, Indonesia masih di sini. Jadi AI ini sebetulnya akan masuk menggenapi masa-masa akhir. Ya, Tapi karena kita di Indonesia ini fokusnya adalah chip. cap. Udah ketinggalan kita nggak tahu. Saya khawatir sekali. Bahasa yang kita ngomong ini bahasa 20 tahun yang lalu. Betul. Dan berpikir bahwa Antichrist tidak pernah mengubah metodenya. Dan kita mulai membobarkan, ini salah, ini kan sudah tinggal zaman. Kita lupa, dia sedang main dengan cara baru di bawah yang kita nggak pernah tahu. Jadi kalau artinya bahwa yang dulu kita pikir bahwa itu akan dicap 66 di sini belum tentu. Itu sudah cerita tahun 90-an. Iya, teknologi kapan itu Betul, ya? jadi kalau itu dibilang salah, akibatnya menimbulkan banyak perdebatan tanpa pernah ada solusi yang sebetulnya bagaimana. Karena sekarang teknologi melompat begitu hebat. Saya membaca dalam kitab Daniel. Satu hari Daniel itu melihat ada 4 binatang. Saya bacakan ya. Kita lihat dalam kitab Daniel, bagus sekali kisahnya. Daniel yang ke-7. Nah, jadi ke-7 dikatakan ada 4 binatang muncul dari dalam laut. Yang pertama adalah singa, sayapnya Raja Wali. Singa sudah kuat, sayap Raja Wali. Ini luar biasa. Yang kedua muncul, ada beruang menggigit 3 tulang rusuk, lalu berdirinya miring separuh. Yang ketiga Daniel lihat, ada macan tutul citah dengan kepala 4, sayapnya sayap Raja Wali. Itu 4. Ini siapa sih? Ini Nebukadnezar yang pertama. Karena Nebukadnezar itu hebat luar biasa, tapi pas jadi gila dan kembali sehat lagi. Yang kedua ada beruang yang cakarnya paling tajam di muka bumi, beruang ada binatang dengan cakar yang paling tajam, itu menggigit 3 rusuk. Ini adalah Persia. Cyrus, terus kita tahu dia namanya Ahasveros. Turki sekarang. Oh no,
No, jadi ini Persia, Iran. Di zaman dulu, Iran. Iran. Jadi kalau saya bilang Babilonia, Nebukadnezar itu adalah Irak. Irak. Kalau saya bilang Persia itu Iran. Iran, kemudian Iran ada binatang kepala 4, citah cepat larinya, pakai sayap. Itu adalah Yunani. Alexander Agung. Nah, yang menarik adalah yang keempat. Saya bacakan. Yang keempat dikatakan, ayat ke-19. Binatang ini menakutkan, giginya besi, kuku tembaga, remukan injak semua. Singa, macan tutul, dan beruang, ini natural animals. Di kebun binatang ada, makanannya makanan bumi, dan bisa mati. Tetapi yang terakhir ini, giginya besi, kuku tembaga. Ini mesin. Ini bukan binatang natural. Ini mesin. Ini logam. Jadi ke depan itu the next kerajaan terakhir yang muncul menakutkan, menghancurkan, itu konsepnya bukan binatang natural. Ini loh yang kita sedang hadapi hari-hari ini. Dan dia sudah cerita dengan kata-kata dan pemahaman yang dia mengerti. Ini kita di sini. Nah kita sekarang Indonesia ada di sini. Asia tergantung. Asianya mana? Kalau nggak ada COVID, udah tembus. Puji nama Tuhan, kalau tidak ada COVID, revolusi industri keempat sudah akan tembus sampai 5G. Ya, sebentar lagi nih 5G. Pertanyaan gini, Pak, kan negara-negara itu kan ada yang di sini. Ada yang di sini, ada yang di sini. Indonesia di sini sekarang. Kan berarti nggak semua negara bisa dikuasai langsung dong. Kalau yang masih primitif gimana? Nanti dulu. Kalau kita baca Yehezkiel 38, yang terjadi adalah dunia ini sedang membuat blok, grouping. Kita nggak pernah cerita bagaimana caranya, tapi Alkitab selalu tahu endingnya. Makanya saya percaya Alkitab ini TOP BGT lah, mantep. Alkitab cuma cerita nanti, grup yang pertama adalah grup utara, yaitu adalah Rusia. China dan... China Timur. China masuk timur ya? Timur, jadi termasuk Turki, Iran, Libya, itu adanya daerah utara. Turki dari mana, Pak? Turki itu kan kalau kita lihat adalah pecahan dari Rom di Rom sebelah timur. Bizantium. Asia kecil dulu ya? Konstantinopel. Ya. Jadi Turki itu dulunya kan adalah Romawi. Betul. Jadi berubah. Kedua adalah dari timur. Kita tahu China. Saya harus terbuka mengatakan, apakah Australia itu masih Australia atau sudah China ya? Itu agak ini ya. New Zealand. Christchurch, New Zealand. Setengah kota orang China. Sekarang nih? Ya, sekarang. Anda bisa buktikan Christchurch. Omong saya betul ya. Berangkatlah ke New Zealand kalau sudah boleh pergi. Bangladesh, Pakistan. Itu negara mana sekarang? Jadi sistem sekarang adalah pinjamkan dana, dibangun untuk negara, orang berterima kasih, pemerintahnya akan berterima kasih dan kuat rejimnya, tapi dengan sebuah perjanjian untuk pengelolaan sekian lama, sekian puluh tahun. Itu biasa sekarang, penguasaan ekonomi. Jadi kalau ditanya sekarang, kota Christchurch itu yang punya orang mana? Bisnisnya setengah dari kota. Itu baru daerah Australia dan New Zealand. Kita tahu sekarang di Australia, daerah-daerah besar di Australia, itu pelabuhannya, gedung-gedungnya, itu dimiliki oleh dana dari negara-negara besar. Iya. Jadi sekarang ini penguasanya bukan dengan perang, tapi dengan ekonomi. Nama negara boleh tetap ada, tapi penguasaan ekonominya sudah berbeda. Nah ini dengan memberikan bantuan segala macam aliansi-aliansi. Rusia, China, Barat, Amerika. Yehezkiel 38 mencatat dengan jelas aliansi tersebut ditambah dengan Daniel 11, yaitu Raja Negeri Selatan, which is adalah Mesir. Afrika bawah. Ini yang akan menjadi pemain besar dunia di waktu akhir. Jadi kita akan melawan AI. Ini cerita seru terkait dengan timeline. Ini yang Bible, non-biblical, tapi dengan fakta lapangan, kita bisa lihat sendiri kita ada di mana, dan saya dengar kalau tidak salah, AI ini sudah luar biasa, akses keuangan pun sekarang sudah pakai wajah, mata, dan segala hal. Kira-kira begitu. Kalian lebih suka berbelanja online atau langsung ke tokonya?
mungkin kalian harus coba cara berbelanja baru yang satu ini, yaitu toko ini selain menggunakan metode self-service biasa, tapi juga dilengkapi oleh teknologi-teknologi canggih berbasis artificial intelligence. Tadi aku diminta untuk download aplikasi, terus diminta untuk buat account. Ya. Nanti dia akan minta foto sama kartu kredit kita, karena dia hanya Oke. bisa menggunakan kartu kredit. Kemudian? Lalu setelah itu semua selesai, nanti akan dapat QR code. Dan di toko ini pun kita mencari ukuran, mencari barangnya dengan sendiri karena memang tidak disediakan petugas, hanya ada satu petugas yang bertugas. Dan keamanan di sini pun sudah dilengkapi dengan kamera CCTV, jadi nggak perlu membutuhkan banyak petugas di dalamnya. Toko retail berbasis teknologi AI ini sebelumnya juga telah ada di negara Tiongkok dan Amerika. Mempermudah sih, tapi kalau misalnya yang pas cari size aja mungkin yang agak bingung. Ya, enak ya cashless, jadi nggak harus keluar-keluar dompet, kartu kredit, or anything lagi. JDID, Advancing Indonesia. Bagaimana tadi hasil videonya? Seru ya? Seru ya? Iya. Ya. Belanja nggak usah ngapa-ngapain, keluar langsung keluar aja. Kita pasti Cukup masih scan ingat wajah. 2019 awal ada 10 years challenge. Tantangan 10 tahun. Yaitu kita mengunggah foto 2009 dan 2019 untuk menunjukkan bahwa kita ini masih jaga tubuh, kesehatan, Iya. kebugaran kita. Dan via Facebook diunggahnya. Dan itu satu hari orang mengunggah begitu banyak. Konon katanya Facebook mendapatkan jumlah foto yang masuk itu sampai 40 juta dalam satu hari. Dan itu mengerikan sekali. Karena yang dibutuhkan hari ini, orang kalau akses keuangan, yang pertama pakai tanda tangan. Muka nggak kelihatan. Yang pertama tangan dulu. Kedua, pakai PIN. Iya. Ketiga, kan bikin bisa lupa. Lalu pakai sidik jari. Tapi sidik jari kadang-kadang bisa pecah karena alergi. Gunakanlah mata. Tapi kalau mata, kan perempuan itu suka pakai soft lens supaya tambah lebih cantik. Katanya kalau sudah pakai yang warna biru, tambah cantik 3 kali lipat. Iya. Dan jadi repot. Jadi sekarang mau pakai wajah. Nah, wajah itu menjadi akses keuangan hari-hari ini. Jadi yang dibutuhkan apa sih? Mereka mengambil metrik. Pak, kalau saya operasi tulang Iya, rahang iya. bagaimana? Tidak ada masalah. Karena diambil seluruh wajah ini. Jadi kalau udah oplas wajah berubah nggak ada masalah. Karena tulang tidak mungkin berubah. Nggak ada orang mau oplas sampai semua tulangnya. Tapi kan ada orang yang potong-potong ini dilancip. Potong tapi kan di sini tetap. Oh. Jadi yang oke. diambil adalah porsinya bisa muter begini semuanya. Jadi Semuanya. dari atas semua diambil. Ya. Itulah akses keuangan dan kita sudah dengan sukarela kita mengupload foto kita Sebagai untuk itu. datanya mereka. Padahal itu adalah untuk akses keuangan kita. Itulah kehebatan dari AI. Nah, banyak orang masih berpikir soal chip. Ada yang bilang itu vaksin ada chipnya. Nah, menjadi aneh dan orang dengan gampang mengatakan itu hoax. Tapi hati-hati, semua hari ini kan kita nggak tahu mana hoax mana tidak. Betul. Waktu akan membuktikan. Mm-mm. Jadi kata yang dipakai sebenarnya di Alkitab, apakah kita boleh sebetulnya menggunakan implantable computer? Yang ini. Atau dengan nama kata lain, bolehkah kita memasukkan tubuh kita dalam bentuk AI? Nah, Alkitab mencatat bahwa dalam Wahyu 15, barang siapa mengenakan tanda itu akan menerima murka Allah. Betul. Nah, Alkitab menulis untuk berhadapan dengan yang namanya teknologi, Alkitab berkata, barang siapa bijak. Jadi ada kata barang siapa bijak, dia harus yang penting adalah untuk mengerti hal ini. Kita buka sebentar kitab Wahyu. Bagus sekali ini Wahyu 13. Seru nih kalau Wahyu 13 sudah dibahas nih, ayat 16 dikatakan. Ayat berapa? 16. Wahyu Dan ia 13, menyebabkan, 16. Wahyu 13 ayat 16 mengatakan, ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil besar kaya miskin mereka hamba diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya, sehingga tidak seorang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu atau bilangan namanya. Yang penting hikmat, kata Alkitab. Jadi menghadapi akhir zaman ini yang penting apa? Hikmat. Ada yang bilang yang penting ketabahan iman orang kudus. Yang penting apa? Hikmat. Yaitu barang siapa bijak menghitung, harus menghitung hari-hari ini. Ternyata Alkitab menolak jangan sampai kita menggunakan tanda. Nah, kata tanda menjadi menarik sekarang nih, katanya tanda. Tanda. Yuk kita akan explore dari kata ini. Ini menggunakan kata dalam bahasa Yunani karakma. Kata karakma itu artinya adalah bisa punch. Sesuatu yang masuk diberikan dengan cara melukai kulit, menoreh, punch, masuk, Ya. inject.
Jadi ternyata kata tanda itu mengacu kepada satu bentuk teknologi, jangan bilang chip, yang akan diimplan, dimasukkan dengan cara merobek kulit kita. Itu yang kita berikan sebuah acuan. Pertanyaannya adalah bentuknya apa, Pak? Chip itu besar sekali, yang sekarang paling stabil itu yang besarnya adalah setengah beras. Ya. Itu edisi 2003, kemudian bergerak secara makin lama makin kecil. Tetapi yang ditemukan pada tahun 2012 itu sudah sebesar pasir. Chip itu. Chip sebesar pasir. Kalau orang bertanya, tahu dari mana, Anda boleh ketik sekarang Stanford University, dengan tokoh yang membuat proyek ini, itu adalah Nona Edepun. Itu ada. Kok Bapak tahu? Tahu, karena salah satu timnya itu orang Indonesia, bro. Oh ya? Yes. Dia kerja di sana, dan dia bilang kepada keluarganya yang notabene Kristen, jangan percaya omongan hamba Tuhan. Ini cuma teknologi. Itu orang tuanya sudah ketemu saya nangis-nangis itu. Nah, yang menarik adalah, sekarang ditemukan lagi dari Lee University, yaitu adalah pakai tato. Tato? Iya, ditato. Jadi kayak scan. Nah, cuma saya khawatir nih kalau kulitnya keriput, masih jalan nggak itu? Iya. Karena berubah ya? Teknologi berubah terus. Dan itu sedang dibuat berkali-kali. Itulah yang namanya tanda. Karakma. Jadi cara pakainya, Pak, kalau saya pakai chip atau teknologi AI, saya dosa dong. Nggak bisa. Hidup kita semua sudah pakai chip. Handphone kita, smartphone kita, kartu kredit, e-tol kita, semua sudah menggunakan chip. teknologi chip atau AI. Iya. Bahkan yang namanya badge sudah pakai. Kita boleh pakai saja, sudah nggak bisa lagi. Karena kita nggak bisa lepas dari itu. Betul, harus dipakai. Yang tidak boleh, katanya adalah yang Menginjek sesuatu ke menginjek dalam sesuatu tubuh. ke dalam tubuh. Isu terakhir adalah yang rame juga, jangan-jangan vaksin ini Iya. ada chipnya. Saya mau tanya, Vaksin dari Bill Gates. vaksin kan cair ya. Chipnya sebesar apa? Yang ini belum ada. Makanya kalau dibilang hoax, saya setuju. Tapi jangan cepat-cepat mengatakan bahwa ini pasti tidak pernah ada. Oh, berarti yang vaksin Bill Gates ini nggak ada. Nah, saya akan cerita soal vaksin Bill Gates nih. Kok jadi orang teknologi sekarang ngomongin soal kesehatan? Iya. Nah, ini seru nih. Jadi begini, kita tahu bahwa all about money, semuanya uang. Cara elit global, Anda mau sebut apa? Secret society, elit global, semuanya all about money. Dari mana saya belajar begini? Satu hari, faktanya saya baru dapat, ada dua. Bro, pernah dengar nggak acara program TV yang dibawa oleh Donald Trump? Yang dulu dia pecat-pecat orang ya? Apprentice. Ya. You are fired. Iya. Itu yang bawakan dia di Amerika. Indonesianya kan ada. Di Indonesia. Di Indonesia tuh ada film The Apprentice gaya Indonesia. Hari itu pembawa acaranya seorang pengusaha terkenal. Iya. Peter F. Gonta. Ya, betul. Itu waktu dia lagi bicara dalam dua episode, dia mengangkat sebuah buku. Seperti mau beritahu kepada penonton. Saya perhatikan itu. Bukunya berjudul The Confession of Economic Hitman. Pengakuan dari mafia ekonomi. Indonesia masuk dalam cerita itu. Jadi penulisnya adalah seorang yang dulu menjadi orang yang menghancurkan ekonomi sebuah negara, supaya bantuan dari negara adik kuasa bisa masuk, pegang rejimnya. Iya. Indonesia masuk dalam 2 paragraf di sana, peristiwa 65. Seru ya? Waktu zamannya PKI. Ya, betul. Jadi kita mau tahu ceritanya bagaimana dari sisi orang pelaku sejarah ini. Ada bukunya, saya langsung beli. Itu pertama. Jadi all about money. Masa mau perang sih zaman sekarang? Karena peluru tuh mahal, rudal tuh mahal. Yang perang pasti APBN-nya jebol. Iya. Orang sekarang itu bikin gempa buatan, bikin pandemi penyakit, bencana alam, kasih bantuan, ikat. Iya. Sekian ratus tahun, sekian puluh tahun, diikat. Jauh lebih efektif. Korban nggak banyak. Korban tidak banyak dan all about money. Nah, yang kedua tentu saja, ini saya buka saja, teman-teman juga banyak yang S2, S3, S1 belajar keuangan. Seorang belajar keuangan sudah pasti harus ketemu sama topik yang namanya net present value, NPV. Net present Net value. present value. Net present value. Ya, jadi nilai kini bersih, net present value. Pertanyaannya adalah, itu ide dari mana? Jadi misalnya kalau kita melihat situasi ini, kita tahu ternyata itu dipakai sebagai sebuah propaganda. Kalau kita melihat mengenai penguasaan terhadap negara-negara ketiga. Nah, fenomena ini membuat saya mengerti bahwa ternyata dunia ini memang tanda kutip dikuasai oleh 1% manusia yang kekayaannya 90%, 99% kekayaan dunia. Nah,
Salah satunya adalah menggunakan teknologi yang luar biasa, menggunakan teknologi untuk menguasai. Nah, ceritanya kemudian menjadi rame setelah pada tahun 2012 muncul yang namanya Rockefeller Agenda. Ini rame lagi ini Ya, rame. Jadi kita ya. akan buka saja sekalian nih, supaya Ya, orang ya. nggak lihat ke kiri kanan. Bercerita bagaimana sebetulnya jumlah orang yang paling pas tuh di muka bumi ada berapa? Oh iya, ini rame berita ini. Rame. Iya. Depopulasi. Iya. Jadi, Kelebihan mau dikurangi orangnya. contoh saya harus bicara terbuka Ebola. Bapak kan bukan orang kesehatan, ngapain ngomong begini? Keilmuan zaman sekarang bisa diakses di mana-mana. Ebola itu nggak ada obatnya. Pertanyaannya, kenapa Ebola bisa muncul tahun 2006, tiba-tiba hilang 2008, 2009 hilang, 2013 muncul lagi. Di daerah 5 negara, Sierra Leone yang ada di Afrika. Dan tidak menyebar, padahal ini tidak ada obatnya. Apakah ini by design atau asli? Kita angkat tangan, saya nggak mau masuk ke ranah itu dulu. Kedua adalah terjadi pandemi-pandemi. Ada muncul pertanyaan, berapa jumlah manusia yang paling pas di muka bumi? Problemnya gini, orang kalau makin banyak, rebutan makanan, bro. Pertama, agriculture nggak cukup. Kedua, kalau nggak ada agriculture, orang lari ke sea culture. Jadi, laut. Iya. Lautnya sudah polusi sekali. Iya. Apa yang dibuat? Jadi orang harus dikurangi. Agenda ini sudah agenda lama yang dibuka. Jadi jangan bilang begini, Pak, bagaimana Bapak bisa tahu? Kalau tahu namanya bukan konspirasi lagi dong. Salah. Kita harus mengerti bahwa penguasaan muka dunia ini dilakukan oleh orang-orang, tanda kutip, Yang itu aja sebenarnya. itu saja, yang keturunannya jelas dari siapa? Iya. Yang percaya kepada PL kita. Mereka tidak percaya PB, tapi percaya PL. Bro pasti bisa tebak Iya. dari keturunan mana. Dan dikatakan di sana mereka tidak pernah bisa melanggar PL, karena itu adalah garis mereka. Di PL dikatakan, aku tidak akan pernah bikin sesuatu kalau nggak bicara sama nabi-nabiku atau hamba-hambaku. Mereka pun demikian. Sebelum bikin sesuatu kegiatan, mereka harus cerita, buka dulu sinyalnya. Siapa yang tahu ceritanya, ya tahu. Yang tidak, terkena. Kita melihat berapa hal terjadi. Terutama pertama adalah cerita soal berapa jumlah orang yang paling pas. Jadi kalau sudah melebihi, tiba-tiba muncul ada penyakit tertentu yang aneh-aneh, Iya. ada bencana yang unik-unik, yang muncul yang kita tahu bahwa sudah ada alat pembuat gempa buatan. Iya, itu udah pernah dengar. Nah, kita Iya. akan lihat gambarnya sebentar, biar Iya, bisa tahu. boleh. Nah, Boleh. yuk kita lihat Iya. gambarnya. Nah, ini menarik. Dihancurkan, diambil. Pak, tahu dari mana Pak? Ada jumlah orang yang paling pas profesional di muka bumi. Gampang. Pergi saja ke Atlanta. Atlanta, Amerika. Ya, Amerika. Di sana ada. Jadi kalau Anda mau tahu omongan saya benar apa tidak, pergilah ke sana. Ya nanti kalau sudah terbuka ya, Iya. PSBB-nya, silakan cari. Tertulis di sana jelas kok. Ada monumennya. Apa? Tulisannya apa? Ada. Jumlahnya. Orang yang semuka bumi ini supaya kita nggak berantem soal makanan, everything goes fine, semuanya baik-baik saja, sudah ada angkanya. Dan jangan bilang gini, itu hoax Pak. Silakan pergi, lihat dan foto. Barangnya ada, terbuka, semuanya ada. Nah, pada tahun 2012 muncul sebuah cerita bagaimana untuk menjaga populasi tetap kuat. 2019 awal muncul Rockefeller Agenda. Silakan ketik saja. Ini menjadi cerita bagaimana membuat populasi itu pas. Tetapi yang menarik soal Bill Gates nih. Ini Bill Gates kan kita tahu asal teknologi nih. 2017 dia pernah membuat sebuah cerita di seminar, dan ini beberapa kali seminar dia buat. 15 dia pernah bicara di depan wartawan, 17 dia buat seminar, 19 dia bicara, dan sekarang bicara lagi. Tentang bagaimana masa depan itu orang tuh habis populasinya, bukan dengan perang, tapi dengan pandemi. Itu peristiwa 2017 dia bicara dari 2019. Tentang pandemi yang akan menghabiskan Manusia. Mengurangi, taruh dan optimal. Ya. Anda percaya hoax Pak? Saya nggak percaya begituan. Tapi saya tidak akan menafikan berita-berita begini. Nomor 2, pernah nonton Eurovision 2019 bulan Mei di mana Madonna menjadi tokoh bintang tamu nyanyi? Lihat ceritanya, lihat gambar
video saat beliau nyanyi. Lihat itu dancernya, lihat situasinya. Cerita mengenai domba-domba yang disesatkan oleh kuasa gelap. Siapa domba itu? Kita. Tanda-tanda itu muncul dalam banyak kesempatan. Kesempatan, terutama kesempatan yang mendunia. Iya. Penganugerahan, Iya. apa piala, atau Iya, iya. itu segala macam. Tanpa orang sadar. Plus, pada tahun 2013, kalau belum cocok juga, teman-teman bisa mengetik sebuah film berjudul iPad Good. Saya memelihara kambing 2, iPad Good 2. Cerita itu dengan cepat menggambarkan peristiwa bumi ke depan selama 7 tahun ke depan itu. Dari 2013 sampai 2020. Dan terjadi. Terjadi semua. Oh ya, iPad good. Dibuka, silahkan nonton. Ya, kalau sering dengar akhir zaman tentu saja akan langsung tahu ya. Iya, Tapi iya. kalau tidak, ini artinya apa Pak? Ya, makanya jangan tinggalkan acara Meet and talk. Meet and Talk. Nah, yang menarik adalah satu hari dia bilang begitu. Pada bulan Maret, wartawan Reddit mewawancara Bill Gates. Tahun berapa ini? Maret 2020. Oh, kemarin. Saya tidak mau menuduh apapun, saya hamba Tuhan, tidak akan berprasangka menuduh. Tapi begini, kalau orang dalam kondisi begini ngomong seperti itu maksudnya apa? Dia bilang begini, saya terjemahkan bahasa Indonesia. Di waktu ke depan, di masa ke depan, kita akan memiliki sertifikat digital yang mampu untuk mengidentifikasi siapa yang terkena pandemi, virus, yang dalam perawatan, yang baru sudah sembuh, dan yang sama sekali belum kena. Ramelah kemudian di Orang media bilang, massa. iya. Sertifikat digital itu apa? Bentuknya bagaimana? Kok kemampuannya mengidentifikasi dahsyat sekali. Iya, sedetail itu. Sedetail itu. Politikus Amerika namanya Robert Stone, teman baiknya Trump, ngomong begini. Ini pasti sesuatu yang disematkan, diimplant dalam hidup manusia. Dan itu yang jadi booming Booming. berita itu. Saya sudah sebut namanya semua, jadi bisa diketik, dicari. Videonya ada, semuanya ada. Nah, jadi akibatnya peristiwa terjadi. Dan kita tahu, beliau itu adalah penyumbang dana terbesar, pemilik dana terbesar, pemegang saham, perusahaan vaksin. Iya, AstraZeneca. betul. Betul. Yang waktu itu berjalan paling cepat untuk tahap uji klinis. Iya. Sekarang ada mandek nih ya. Sekarang kalah lengkap sama China. Betul. Dari CanSino yang di Indonesia Iya. namanya adalah PT Sinovirus dari Beijing. Kalah selangkah. Nggak tahu kenapa. Tapi toh kalau saya bilang ini juga belum mulai kok. Masih ada uji klinis yang 16-40 orang. Iya, iya. Tahun depan baru 3 bulan, 4 bulan lagi baru kita bisa tahu hasilnya. Bisa atau Dan enggak kan? kalaupun bisa, masih mahal sekali. Dan siapa yang bisa beli? Apakah pernah mau subsidi? Andai kata di rumah ada berempat, anak 2. Harganya 500.000, 2 juta. Apa sekali suntik selesai? Perlu sekian juta lagi. Jadi butuh dana yang besar. Iya. Bill Gates udah bilang butuh minimal 2 dosis ya. Ya. Nggak bisa 1 dosis. Jadi harusnya Dia kayak tahu banget nih. dia tahu sekali urusan Iya, begini iya. Dan saya percaya kita harus mendukung pemerintah supaya ini dibuat internal. Harganya murah Iya. dan tidak disusupi dengan macam-macam. Tapi saya harus beritahu, corona ini ada. COVID ini ada. Apanya ada? Virusnya. Ada yang nggak percaya. Oh iya, Ada. katanya buatan isu. Buatan. Tapi ini real ada. Tapi ini all about talk about money. Jadi keuangan. Gaya dari zaman dulu masih ingat tidak? Waktu peperangan Napoleon Bonaparte dengan Sir Wellington dari Inggris. Seorang tokoh besar dari dinasti Rothschild, banker di Inggris, itu menaruh anaknya Nathan dan Jacob di 2 tempat ini. Di Prancis dan di Inggris. Siapapun yang menang, dia beruntung. Orang Inggris zaman dulu nggak ada WA, nggak ada Telegram, tidak ada yang namanya email. Jadi kalau orang mau jual beli saham akan melihat langsung kepada keluarga Rothschild. Waktu Inggris menang dan Napoleon kalah 2 kali ya, Waterloo, St. Helena. Kemudian yang kedua adalah waktu itu kalah, harusnya kan orang menjual saham Prancis tuh. Iya. Tapi keluarga ini menjual saham Inggris. Semua saham dijual. Orang berpikir ini Inggris pasti kalah. Semua orang Beli Inggris Prancis. menjual saham yang harga murah, begitu jatuh dibelilah saham itu oleh keluarga ini. Wah, pinter ya. Cerita ini berulang setiap kali tahun yang namanya pasar saham. Jadi cerita ini di pasar saham sudah banyak. Pada saat isu mengenai COVID, harga saham turun semua. Saatnya beli bro. Disikat di bawah.
2 bulan lagi paling banyak. Nggak sampai 2 bulan, 1,5 bulan. Harga sudah mulai naik. Siapa yang untung? Ya. Nah, ini talk about money. Kita berkata, jangan mencintai uang. Akar semua kejahatan. Lagi hati-hati dengan cerita ini. Nah, pertanyaannya, apakah itu diberikan sebuah chip atau AI dalam cairan itu? Jawabannya terlalu tinggi. Tapi yang pasti saya harus bicara hari ini, sebelum Anda pakai vaksin, engkau akan didata. Datamu masuk semua. Apa yang dunia inginkan sebetulnya? Pola pikir Anda, dia pengen dapat. Data Anda, teman-teman Anda, semua pengen dapat. Bila perlu, kalau Anda stres, siapa yang kau cari? Bagaimana cara engkau mau ketemu sama Tuhan? Cara apa yang kau pakai untuk Anda bisa rohani, apa yang Anda pakai untuk mendekat sama Tuhan? Dia mau data semuanya. Dan repotnya karena ini masuk di sektor kesehatan, orang akan Nggak bisa mudah tolak. terima, iya dong. Karena ada 3 sektor yang dikuasai. Pertama, kesehatan, keuangan, keamanan. Kesehatan, keuangan, 3 keamanan. hal yang orang nggak mungkin hindari seumur hidup. Dia sudah masuk. Dan itu menjadi jalan triple six itu untuk masuk mulai pegang. Tetapi kita punya jawaban yang lebih menarik untuk lepas dari ini semua. Ternyata Alkitab berikan jalan keluar. Hanya percaya kepada Tuhan Yesus. Ya. Artinya ada sebuah cara untuk kita naik. Lepas dari ini semua. Jadi hati-hati, kita harus rebut kembali teknologi. Hari ini teknologi, saya dapat cerita kemarin. Ternyata sekarang di dalam dunia digital, itu isi mayoritas adalah khotbah dan khotbah dan khotbah dan khotbah. Oh iya, sampai bosan nih. Ya, Kalau buka YouTube sekarang. khotbah semuanya. Iya betul. Apa artinya? Acara gereja, firman, Kita acara harus gereja, merebut firman. kembali dunia Ya. digital. Teknologi. Karena kalau enggak, kita kalah. Inilah cara untuk pakai Nah, semuanya. Tadi di awal kita kan pasang video tuh ya. Ya. Bagaimana sistem pembayaran itu cuma lewat pengenalan wajah. Itu China. Itu ide Ini sudah pertama mengglobal kali- belum? Oh, pertama kali adalah ide dari Alibaba. Jack Ma. Pertama kali idenya. Dan itu ide dipakai di China. Yang tadi foto, kalau kita melihat cerita itu kan bukan di China. Betul. Di sini udah masuk di PIK. Di Indonesia. Iya, di PIK. Iya. Ya. Dengan cepat, apa yang ditakutkan sehari ini? Pengurangan orang. Jadi orang itu akan digeser oleh yang namanya AI. Kita Iya. tahu Sofia, robot yang mendapatkan warga negara dari Arab Saudi. Iya, iya tahu. Robot Di- pertama itu ya. Pertama, dia Arab Saudi kasih warga negara. Orang aja nggak punya warga negara Iya. pengungsi. Ini punya warga negara. Sofia, dan ingat, Sofia sudah mengatakan bahwa dia perlu suami, dia perlu anak. AI. Ngeri ya. Jadi semuanya, orang sekarang menikah dengan robot, pembantu di rumah robot, karyawannya robot, teman berpikir robot. Orang sekarang mungkin nggak perlu ke pengacara, karena berkonsultasi dengan robot, sekarang sudah 90 lebih persen sesuai dengan pendapat dari ahli, yang paling ahli. Saya melihat ke depan ada perubahan paradigma, shifting dimensi baru Iya. yang sangat luar biasa, yang kita mungkin harus mulai dipersiapkan. Iya. Jadi sebetulnya yang perlu kita khawatirkan ini bukan soal chip ya, karena chipnya itu sudah berevolusi ke yang kayak gini-gini. Bentuk-bentuk lain, dan kita Iya. masih berdebat di tempat sana, Iya. dia berjalan dengan Kita masih mikir santai. 666. Iya. Iya. Padahal Itu nggak akan edisi seperti itu lagi. 30 tahun yang lalu. Iya betul. Kita masih mikir nanti ada barcode angkanya 666 Iya. atau di sini. Betul. Itu udah ketinggalan ya. Sekarang mereka sudah pasang di mana-mana dengan cara yang mungkin kita nggak pernah sadar ya. Iya. Tapi inilah kehidupan masa akhir, putaran terakhir, kita dapat sebuah berkat besar, fasilitas untuk menyaksikan semua yang Alkitab tulis, dan kita adalah generasi yang paling mungkin Iya. menyaksikan Tuhan datang. Kita yang masih hidup sekarang nih ya, akan melihat bagaimana penuaian jiwa itu terjadi, terbesar terakhir, dan juga melihat semua ini Dan berjalan di sebelum sekitar penuaian kita. besar, kita harus tahu harus ada goncangan. Tidak bisa dihindari. Kita harus buka hati untuk itu. Tinggal masalahnya adalah apakah kita akan diangkat sebelum masa kesusahan, di tengah-tengah masa kesusahan, atau setelah. Karena kita nggak pernah tahu. Kita sedang memakai cara pandang kita, tapi masing-masing punya cara pandang. Iya. Tetapi ada sebuah kelebihan dengan cara pandang yang dari sisi seperti ini. Yang kita percaya ini. Dispensasional, premillennium. Jadi, kalau kita percaya yang ini, artinya apa? Fokus mata kita di sini. Kita bergerak cepat, tepat, memurnikan hati, fokus sama Tuhan, ini. Terbiasa membangun keintiman.
Iya. Pak, kalau sampai mundur bagaimana? Sudah terbiasa membangun keintiman. Tapi kan kita punya masalah besar sebetulnya kalau bicara berita akhir zaman. Tidak semua gereja mengajarkan atau bercerita atau memberitahukan kepada jemaat tentang second coming. Pertama memang karena Wahyu adalah kitab yang paling sulit diakui oleh semua teolog dan para scholar Ya. teologi. Ya. Nah, bagaimana nasib jemaat-jemaat yang berada dalam gereja yang tidak pernah mendengar berita tentang second coming dan nanti Tuhan datang? Alkitab berkata bahwa barang siapa diberi lebih, dituntut lebih. Jadi, apakah harus mengerti ini supaya kita bisa diangkat? Enggak Tidak. juga ya. Karena Karena setiap iman ya. Iman. Kita keselamatan, ingat, keselamatan itu adalah kasih karunia melalui iman. Ini adalah pemahaman. Alkitab berkata, tambahkan pada imanmu kebaikan. Ke pengetahuan, setelah pengetahuan penguasaan diri. Kesalehan, Iya. ketekunan terus Ya. tambahkan. Sampai Jadi kasih. pada akhirnya fokus kita sebenarnya jangan terlalu kasih fokus ke berita-berita seperti ini karena akan membuat kita takut, panik, Begitu berdebar-debar takut, nggak bisa tidur. Iya. drop rohani kita. Betul, Padahal sebenarnya nggak perlu takut. Ingat, ketakutan bukan berasal dari Tuhan. betul, setuju. Ketakutan ini disebar terus sehingga mengacaukan ekonomi, Iya. keuangan, semua kacau. Jadi lebih baik kita fokus kepada bagaimana kita menjaga hidup kita, kekudusan hidup kita, sehingga kapanpun Tuhan datang, kita siap. Itu seharusnya jadi fokus kita ya. Amanat Agung, Great Commission, harus cepat diselesaikan. Dengan goncangan begini, ada banyak hal pertobatan jadi di mana-mana. Yes, yes. Oke, menarik sekali hari ini. Tuhan Yesus memberkati saudara. Kita akan selesai pelajaran pada hari ini. God bless you.